Sekarang kita akan membahas tentang tutorial menjadikan kamera HP sebagai webcam kamera. Webcam kamera dengan menggunakan HP itu dapat digunakan sebagai pengganti kamera pada laptop. Caranya, tahap pertama adalah instalasi DroidCam di HP, kemudian nanti instalasi DroidCam di laptop. Untuk tahap instalasi DroidCam di HP, Anda dapat mencari nama DroidCam di Play Store, kemudian lakukan instalasi. Setelah install, silakan dilakukan pembukaan pada aplikasi yang sudah terinstall. Akan terlihat seperti pada gambar di samping. Kemudian lakukan setting kamera. Setting kamera ini digunakan untuk memastikan bahwa kamera yang akan digunakan nanti adalah kamera belakang atau kamera depan. Caranya dengan melakukan klik pada titik pojok kanan atas seperti yang ditunjuk oleh arah panah. Kemudian selanjutnya klik setting, lalu akan masuk kepada area setting seperti pada gambar ini. Pada bagian select kamera, silakan pilih kamera belakang atau kamera depan yang akan digunakan. Back kamera belakang, front kamera depan. Setelah instalasi di HP, di Android, maka tahap tadi sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke tahap instalasi DroidCam di laptop. Tahap pertama adalah dengan melakukan akses pada website seperti yang tertera berikut. Akan muncul seperti gambar di bawah ini. Kemudian akan muncul di scroll ke bawah akan muncul gambar seperti yang ada di lingkaran ini. Kemudian pilih dan klik Windows Client. Setelah klik Windows Client, akan terlihat gambar seperti yang ditunjukkan oleh arah panah. Maka klik DroidCam Client. Setelah klik DroidCam Client, akan muncul kotak dialog seperti ini. Lalu silakan klik Save seperti yang ditunjukkan oleh arah panah. Setelah itu, buka aplikasi yang sudah di-download lalu install sesuai dengan petunjuk. Jika sudah, akan terlihat sesuai dengan gambar di bawah ini. Pada bagian Start, kita akan cari aplikasi DroidCam Client yang telah diinstal sesuai yang ditunjukkan dengan arah panah. Kemudian silakan diklik dan akan terlihat seperti gambar di samping ini. Tahap instalasi di laptop sudah selesai.
Kemudian kita masuk ke dalam tahap penggunaan. Tahap pertama adalah buka Android Droidcam pada HP, kemudian pasang kabel USB yang tersambung ke HP, buka Droidcam pada laptop. Jika tadi sudah terinstall dan dibuka, silakan ditutup kembali dan lakukan prosedur seperti tahap penggunaan ini. Buka Droidcam pada laptop, sambungkan kabel USB dari HP ke laptop. Kemudian untuk tutorial selanjutnya dapat dilihat melalui video berikut ini. Sekarang kita coba untuk melakukan koneksi antara kamera HP dengan zoom pada laptop. Cara pertama adalah kita buka Droidcam di HP, kemudian sambungkan dengan USB, antara USB dengan HP, lalu kita buka Droidcam pada laptop seperti ini, kemudian sambungkan USB HP dengan pada colokan USB laptop. Jika sudah, maka kita klik logo USB, connect over USB ini, kita klik, lalu kita klik refresh pada kotak ini, kemudian nanti kita tunggu sampai terjadi proses koneksi. Sekarang sudah muncul device Android yang saya gunakan. Kemudian kita centang video. Audio ini kita boleh centang atau boleh tidak. Kalau jika kita centang audio, maka audio ketika kita berbicara akan menggunakan audio dari HP. Jika kita tidak centang, maka kita menggunakan audio dari laptop. Lebih baik kita nggak centang, kita gunakan audio dari laptop. Kemudian kita klik start. Saat ini sudah muncul kamera dari Android saya digunakan sebagai kamera HP. Digunakan untuk kamera laptop. Kemudian kita minimize Droidcam-nya. Kemudian kita melakukan pengaturan pada pojok start video ini, ada kita klik kiri, lalu setting video. Pada bagian video ini tidak muncul video kita karena kamera di sini belum kita ganti sumbernya, jadi masih menggunakan kamera bawaan dari laptop. Kemudian kita ganti menggunakan kamera Droidcam, jadi Droidcam Shorts 2 ini sudah tersambung dengan kamera yang terdapat dari HP saya, atau bisa juga kita menggunakan Droidcam 3. Ini sudah terlihat. Lagi-lagi kita harus di belakang kita atau sebagai background latar di belakang kita harus berwarna hijau supaya terlihat jelas ketika kita mengganti background, terutama untuk laptop dengan prosesor Core i3. Kalau untuk prosesor lebih dari itu mungkin tanpa harus menggunakan background warna hijau. Kita klik sumber
DroidCam-nya, misalnya kita gunakan DroidCam source 2. Pengaturan ini sudah selesai. Kemudian kita kembali masuk ke bagian background and filter. Di sini kita bisa memilih berbagai macam background yang bisa kita gunakan untuk sebagai virtual background kita. Misalnya saya punya gambar ini, itu berubah menjadi warna background yang saya klik tadi. Kemudian saya coba ini terlihat memang tidak terlalu fokus, masih buram karena background latar yang saya gunakan tidak mendukung. Tahu saya pakai background ini terlihat tapi memang tidak jernih dan tidak bagus untuk digunakan karena latar yang saya gunakan masih tidak memiliki background warna hijau. Kemudian kita bisa klik I have a green screen. Jika kita tidak centang I have a green screen, maka virtual background kita tidak bisa digunakan. Sehingga jika ingin menggunakan background virtual, maka kita harus mencentang I have a green screen. Setelah kita centang, maka kita bisa pilih contoh jika kita punya virtual background yang lain, kita klik tanda plus pojok kanan, kemudian kita pilih add image, kita cari letak background yang kita simpan sebelumnya, kita klik open. Misalnya saya gunakan background ini. Nah, itu sudah berubah backgroundnya seperti ini. Kemudian tahap ini sudah selesai, sehingga ketika kita masuk, kita close bagian ini, akan terlihat kita buka tanda start the video seperti ini, akan terlihat virtual background yang sudah kita ganti sebelumnya. Kemudian kita lakukan rename nama. Pada bagian ini, pada laptop kita klik kanan, kemudian kita rename, kita tulis misalnya sesuai dengan nomor NIM, kemudian nama. Kemudian klik OK. Maka telah terjadi perubahan nama sesuai dengan yang telah kita inputkan.